Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Mujibur Rahman, SPD MU. Saya merupakan dosen tetap Prodi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maliku Saleh. Saat ini, saya sedang melaksanakan salah satu tahapan dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu penyusunan dokumen pernyataan data diri dosen bidang pengajaran. Saya akan menampilkan proses pengajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ethno-Social-Preneurship. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi Antropologi dengan kode mata kuliah ANT 043 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini, mahasiswa juga akan mendalami dan mengembangkan minat wirausaha yang berbasis pada budaya dan sejarah. Artinya, di sini mahasiswa akan dirangsang kreativitas dan kemandiriannya untuk membuat lapangan pekerjaan bagi dirinya dan masyarakat sekitar. Bagaimana membangun usaha yang memberi manfaat secara sosial kepada masyarakat sekitar dan juga ikut menjaga, melestarikan, dan mengapresiasi nilai-nilai kebudayaan. Selain itu, mata kuliah ini mengupas tentang hubungan aspek kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi proses perencanaan, manajemen, dan pemasaran dalam usaha maupun industri. Sehingga pengetahuan ini juga bermanfaat untuk sektor pengembangan industri berkelanjutan yang berbasis budaya, serta bermanfaat bagi para sarjana antropologi tatkala berkiprah dalam perencanaan daerah, lingkungan, pengembangan dan perekonomian masyarakat dengan pendekatan kebudayaan. Sistem pembelajaran mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah Ethno-Social-Preneurship adalah metode pembelajaran berorientasi pada pemecahan masalah yang partisipatif, aktif, dan berpusat pada mahasiswa. Media pembelajaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran adalah bahan ajar yang dirancang berbasis pada riset dan pengabdian yang memiliki konsep pada pengembangan usaha berbasis pada kekayaan budaya. Seperti buku teks yang dihasilkan dari penelitian dan pengabdian masyarakat oleh saya sendiri selaku dosen pengampu mata kuliah. Kemudian, video dokumen pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha masyarakat sebagai alat penumbuh inspirasi untuk mahasiswa. Berikut video pembelajaran mata kuliah Ethno-Social-Preneurship. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semua teman-teman mahasiswa? Baik, hari ini kita akan kembali bertemu dengan saya di mata kuliah Ethno-Preneurship. Ini merupakan salah satu mata kuliah inti yang ada di antropologi ya. Jadi hari ini kita akan memulai perkuliahan itu. Yang pertama tentu kita akan berdoa dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Saya persilahkan teman-teman untuk berdoa dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Selesai. Kemudian kita coba untuk melihat materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Karena hari ini materi kita yaitu berkaitan dengan bagaimana mengidentifikasi potensi budaya itu untuk mampu digunakan sebagai potensi bisnis yang dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa sendiri atau oleh masyarakat sekitar yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam masyarakat yang seharusnya itu bisa dimanfaatkan menjadi potensi lebih yang bisa meningkatkan nilai ekonominya yang kemudian menghasilkan uang. Karena harus diakui bahwa Nusantara atau bangsa Indonesia di daerah kita, di sekitar kita ini, Sumatera, Aceh secara khusus, kita itu memiliki warisan sejarah dan budaya yang banyak. Namun terkadang belum termanfaatkan dengan baik. Nah, ada yang bisa membantu saya terkait dengan materi minggu yang lalu. Apa yang dimaksud dengan ethnopreneurship itu sendiri? Ada yang bisa bantu saya? Kak Luna? Kak Rima? Ethno-Social-Preneurship itu sendiri merupakan kombinasi dari kewirausahaan sosial yang berfokus pada memakai ini sebagai budaya sebagai dominasi bisnisnya.
yang bertujuan untuk memberikan dampak positif sosial, namun dengan mempertimbangkan nilai dan melibatkan nilai-nilai tradisi dan kebutuhan spesifik dari suatu kelompok ataupun komunitas, hanya tetap menjadi untuk. Kak Nadia, kira-kira apa yang menjadi kata kunci yang dijelaskan oleh Kak Rima tadi? Bisnis yang berbasis pada sejarah dan budaya. Nah, sekarang coba kita ulangi materi yang lalu sedikit untuk memudahkan teman-teman memahami materi selanjutnya. Ketika dipertanyakan apa itu ethnopreneurship. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Kak Rima dan dibantu oleh Kak Nadia juga bahwa ethnosocialpreneurship adalah kombinasi dari kewirausahaan sosial dan fokus pada konteks etnis atau budaya sebagai fondasi bisnis. Jadi selama ini kita itu melihat warisan artefak budaya sejarah itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditransformasikan menjadi nilai tambah ekonomi. Nah, melalui ethnosocialpreneurship ini atau sering dikenal dengan ethnopreneurship itu merupakan adalah di mana materi atau konsep kuliah yang diharapkan kita bisa menerjemahkan potensi budaya tadi itu menjadi sebuah kewirausahaan sosial. Itu yang diharapkan. Nah, yaitu menjalankan usaha bisnis dengan tujuan utama memberikan dampak sosial yang positif. Namun, dengan mempertimbangkan dan melibatkan nilai-nilai, tradisi, dan kebutuhan spesifik dari suatu kelompok etnis atau komunitas budaya tertentu. Apa yang menjadi fokus dan tujuan? Apa kira-kira yang di belakang? Apa yang menjadi fokus dan tujuan dari ethnosocialpreneurship? Kata kuncinya aja, dia fokus menciptakan solusi yang inovatif. Inovatif itu kan bagaimana menginovasi sesuatu yang sudah baik untuk menjadi lebih baik. Ada yang bisa nggak memberi contoh? Ini sengaja saya skip. Apa yang menjadi contoh produk dari ethnosocialpreneurship? Ada yang tahu contohnya? Apa? Makanan, kuliner salah satunya. Ada yang bisa disebutkan dengan konkret. Apa contoh budaya atau praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat kita yang seharusnya itu menjadi sesuatu yang bisa dijual? Apa contohnya? Kalau di Indonesia bagian timur, itu kan ada dikenal dengan sagu. Sagu itu kan bisa diinovasikan untuk menjadi sesuatu makanan yang menarik dan itu akan menjadi sebuah kuliner yang diminati sehingga dia akan memiliki dampak positif terhadap ekonomi komunitas. Nah, di tempat kita di Aceh itu juga memiliki potensi yang seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian selain daripada kuliner, ada nggak contoh lain yang bisa dikembangkan untuk menjadi bisnis dan basisnya itu adalah budaya dan sejarah? Melestarikan seni tari. Jadi pariwisata itu dia tidak berdiri sendiri. Dia itu harus ditopang oleh semua aspek. Salah satu aspeknya itu adalah atraksi budaya. Atraksi budaya itulah yang akan menjadi sesuatu hal yang menarik, membuat para wisatawan itu datang, sehingga dia akan menciptakan sebuah bisnis baru. Nah, basisnya apa? Melestarikan budaya yang tadi. Karena jika tidak dilestarikan, tidak dijaga, tidak dikomersilkan dalam tanda kutip untuk menghasilkan ekonomi bisnis, sebagaimana konsep ethnosocialpreneurship, justru khasanah budaya kita itu akan hilang. Yang hilang itu tidak hanya kekayaan budaya, tetapi peluang ekonomi juga akan hilang. Jadi dengan adanya pelestarian melalui konsep ethnosocialpreneurship itu positifnya didapatkan menjadi dua. Yang pertama, budaya itu lestari, yang kedua ekonomi bertumbuh. Nah, sekarang kita akan masuk materi pertemuan hari ini, yaitu yang berkaitan identifikasi usaha berbasis budaya. Ingat teman-teman, sebelum kita melakukan pengembangan bisnis berbasis dengan budaya, maka kita perlu melakukan ini dulu. Identifikasi usaha berbasis budaya. Semua rangkaian kegiatan ini sering dikenal dengan perencanaan. Kita untuk merencanakan sebuah bisnis, kita harus tahu dulu
apa potensinya, di mana letak potensi tersebut. Anda dengan bekal ilmu antropologi yang Anda miliki, tentu ini adalah sesuatu yang mudah dan bisa Anda lakukan. Meskipun tidak gampang-gampang sekali, tapi setidaknya ini dimungkinkan Anda lakukan sebagai mahasiswa antropologi yang kemudian hasil identifikasi ini bisa Anda kelola untuk menjadi sebuah bisnis budaya. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam hal identifikasi usaha berbasis budaya adalah pemetaan budaya lokal. Kira-kira ada yang tahu apa pemahaman atau maksud dari pemetaan budaya lokal? Ada yang tahu apa maksud dari pemetaan budaya lokal? Ada yang bisa membantu? Kenapa budaya lokal itu perlu dipetakan dalam konteks etnosocialpreneurship? Itu supaya kita tahu apa yang khas dari budaya daerah tersebut. Karena ini perlu kita identifikasi, yaitu khas. Khas ini merupakan sesuatu yang memiliki nilai unik. Keunikan inilah yang akan menjadi komoditi bisnis kita, yang dimungkinkan untuk kita jual. Tetapi sebelumnya perlu kita inovasikan. Kalau dia langsung dalam berbentuk budaya hasil yang kita identifikasi terus kita jual, saya kira itu tidak akan menjadi menarik. Nah, kemudian yang kedua, apakah ada produk, praktik, atau simbol budaya yang unik, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi keunikan ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Nah, artinya ini akan menjadi sebuah interest, ketertarikan, baik itu oleh para wisatawan atau oleh penduduk lokal. Ya. Kemudian yang kedua, Anda perlu melakukan observasi nilai sosial. Nah, observasi nilai sosial itu juga perlu dilakukan sebagai dalam sebuah perencanaan etnosocialpreneurship, yaitu kita harus tahu, kita harus memahami apakah budaya tersebut masih hidup dan digunakan oleh masyarakat tersebut. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, tidak sedikit nilai-nilai budaya kita itu terancam punah, apalagi oleh generasi Anda sekarang. Anda itu kan generasi Z, generasi yang terkadang Anda itu susah untuk mewarisi budaya Anda sendiri. Nah, dan itu akan menjadi salah satu penyumbang budaya kita itu menjadi punah. Karena kebudayaan itu harus diwarisi, teman-teman. Kita harus mencintai apa yang menjadi warisan budaya kita. Kalau bukan Anda yang mencintainya, siapa lagi? Ya kan? Misalnya Anda terlalu lebih senang untuk makan makanan yang diproduksi oleh luar negeri. Anda bangga, merasa prestise sosial Anda meningkat kalau Anda mengkonsumsi makanan yang dari luar negeri. Padahal makanan kuliner yang ada di masyarakat kita, yang itu sudah menjadi warisan budaya dari nenek moyang kita, itu juga tidak kalah kali dengan makanan-makanan luar. Misalnya seperti apa? Kalau di Jawa itu ada yang disebut dengan gudeg. Kalau di Medan atau di daerah Batak itu ada apa? Asis. Kalau di Aceh contohnya ada apa, Kak Nadia? Wahli. Banyak. Itu sebenarnya warisan pengetahuan yang dipraktikkan oleh masyarakat kita. Cuma pertanyaannya, budaya tersebut masih hidup dan digunakan oleh masyarakat tidak? Nah, itu yang perlu kita identifikasi. Kemudian selanjutnya, apakah ada kelompok rentan yang bisa diberdayakan melalui usaha ini? Kelompok rentan itu adalah kelompok yang memiliki risiko tinggi, ya. Baik dari aspek ekonomi, baik dari aspek pendidikan, atau dari aspek mengakses informasi, peluang dan seterusnya. Itu bisa kita lihat. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu Anda lakukan adalah analisis kelayakan usaha. Jadi dalam membuat sebuah perencanaan untuk mengidentifikasi usaha itu, Anda perlu menganalisisnya. Menganalisa itu tidak perlu harus ribet-ribet sekali di sini. Jadi boleh dianalisa dengan sederhana aja. Dan apakah budaya tersebut bisa dikemas sebagai produk atau layanan? Layanan itu biasa lebih kepada memberi jasa dan seterusnya. Tetapi dalam konteks etnosocialpreneurship lebih mudah memang menjual produk, baik itu warisan budaya benda maupun tak benda. Kalau tari, seperti yang kakak bilang tadi, bahwa melestarikan tarian itu salah satu strategi yang cukup erat produknya dengan etnosocialpreneurship. Kira-kira
Kalau tarian itu masuk benda atau tak benda, Kak? Tak benda. Nah, itu kan ada peluang yang bisa kita manfaatkan. Oke, selanjutnya, siapa target pasarnya? Itu juga perlu dipikirkan. Kalau untuk atraksi budaya yang berkaitan dengan tari tadi misalnya. Nah, kira-kira apa ya? Siapa yang menjadi targetnya? Wisatawan. Pariwisata, wisatawan itu atau dunia pariwisata itu sebenarnya sesuatu yang sangat menentukan dalam hal ketahanan ekonomi. Itu terbukti kan ketika COVID-19 kemarin, orangnya tidak bisa bergerak. Ketika orang tidak bisa bergerak, pariwisata itu menjadi redup. Artinya orang tidak akan pindah pergi ke daerah A, daerah B sebagai wisatawan, itu tidak dilakukan. Kenyataannya apa yang dilihat? Itu semua sektor UMKM, hotel, transportasi, semuanya berhenti. Artinya apa? Ternyata pariwisata itu memiliki peran yang sangat penting dalam menghidupkan ekonomi. Nah, salah satu dari semua rangkaian besar ekonomi itu adalah menciptakan produk. Dan produk itu yang dijual, baik itu benda tak benda, biasanya harus berbasis budaya dan sejarah lokal setempat. Kita misalnya main-main ke daerah tertentu, kita akan mencari apa yang unik dari budaya daerah tersebut, atau apa yang unik dari sejarah daerah tersebut. Itu yang akan kita cari. Nah, disinilah yang perlu dibungkus untuk menjadi sebuah produk yang bisa dijual. Nah, dari hasil identifikasi, dari hasil Anda melakukan identifikasi di lapangan, itu bisa dilihat apakah dalam bentuk industri atau ekonomi kreatif berbasis budaya, yaitu adalah kegiatan ekonomi yang mengolah warisan budaya, tradisi, seni, makanan, bahasa, kerajinan, dan lain-lain menjadi produk atau jasa yang bernilai ekonomi dan estetik. Estetik itu apa? Ada yang tahu? Apa? Indah. Dia menarik, menjadi sesuatu yang menarik. Nah, ketertarikan ini harus disentuh dengan kreativitas yang berbasis etnososial tadi. Jadi semuanya itu harus dibungkus dengan sesuatu yang inovatif, sehingga dia menjadi menarik. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan utama daripada etnosocial entrepreneurship yang harus dikunci adalah melestarikan budaya lokal, kemudian memberdayakan komunitas, kemudian meningkatkan ekonomi kreatif lokal daerah maupun nasional. Sekarang kalau Anda tidak menggalakkan itu, tidak tertutup kemungkinan ini batik yang saya gunakan ini generasi Anda sudah tidak tahu lagi mengenai apa itu batik. Ini kan sebenarnya sesuatu yang sangat membanggakan untuk budaya nasional. Tapi terkadang kita jangankan untuk belajar membuat batik, untuk menggunakannya saja tidak mau. Nah, itu yang kita sayangkan. Saya kira generasi Anda itu adalah generasi kunci, generasi yang akan menentukan kemana arah bangsa Indonesia ini ke depan. Tentu kita harapkan identitas bangsa itu harus dijaga. Identitas bangsa itu sangat ditentukan oleh dua hal itu. Yang pertama, sejarah bangsa dan budaya bangsa. Dua hal itu harus dijaga. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri dari etnosocial entrepreneurship. Apa ciri-ciri pertama? Mengangkat unsur budaya lokal. Contohnya seperti apa kalau mengangkat unsur budaya lokal? Apa contohnya? Mengangkat unsur budaya lokal itu seperti apa contohnya? Yang kemudian ini identitas budaya tersebut. Kalau saya tahu, Pak, itu biasanya identik dengan hanya jadi itu yang Jadi dia lebih fokus pada potensi dari budaya tersebut. Nah, kemudian inovatif kreatif dalam kemasan penyajiannya. Kalau dia tidak inovatif dan kreatif, dia tidak akan menarik. Dia tidak akan menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, kemudian berdampak sosial dan ekonomi. Dia wajib berdampak secara sosial dan ekonomi. Kemudian yang terakhir, berbasis komunitas dan lokalitas. Jadi itu yang menjadi ciri-ciri utama daripada etnosocial entrepreneurship. Nanti di tahapan evaluasi kita akan lihat bagaimana penguasaannya. Nah, saya memberikan contoh konkret apa yang saya lakukan dan apa yang saya kerjakan selama saya mengampu
mata kuliah etnososialpreneurship itu saya secara pribadi melakukan riset dan pengabdian saya dengan melibatkan mahasiswa tentunya, yaitu fokus pada kuliner yang disampaikan Kak Luna tadi, bahwa salah satu warisan budaya maritim Indonesia itu yang cukup terkenal, tetapi itu hanya dikuasai oleh generasi tua. Kalau untuk generasi seusia saya aja, itu tidak bisa menguasai itu, pengetahuan itu. Apalagi kalau untuk generasi-generasi Anda, itu juga pasti diragukan untuk bisa menguasai itu. Kebetulan, ini ada contoh ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Namanya Muluh Tepeh. Muluh Tepeh itu ikan bandeng, teman-teman. Ikan bandeng yang dia dipukul, makanya disebut dengan tepeh. Tepeh itu bahasa lokal, bahasa Aceh. Setelah dia dipukul, duri-durinya itu dipindahkan, dihilangkan. Setelah itu daging-dagingnya dimasak menggunakan rempah lokal. Selanjutnya, daging-daging tersebut dimasukkan kembali ke kulit ikan bandeng itu, sehingga ikan bandeng itu dia tetap akan menjadi seperti bentuk ikan biasa. Ini dia tidak akan merubah bentuk. Nah, itulah yang disebut dengan nilai unik. Cuman sayangnya generasi-generasi Z itu sudah tidak mau belajar lagi cara membuat muluh tepeh itu, dan itu sangat terancam dalam konteks kebudayaan, dia akan hilang. Nah, yang kedua, saya dan teman-teman mahasiswa yang fokus pada pengabdian dan riset ini memberikan inovasi seperti yang saya sampaikan tadi di depan. Inovasi itu menjadi penentuan. Dulu ini cuma dibungkus menggunakan daun pisang. Setelah itu kita kasih label, ini labelnya label Unimal. Kemudian dia mendapatkan bungkusan yang menarik dan bersih. Nah, itu salah satu produk daripada etnososialpreneurship secara nyata. Jelas bahwa warisan budaya dan sejarah itu potensi dimanfaatkan untuk menjadi bisnis. Program yang tadi saya sampaikan itu pernah kita publish di Tribun News. Lestarikan kuliner tradisional, Unimal praktik membuat muluh tepeh bersama masyarakat PD. Artinya melibatkan masyarakat lokal. Karena yang menjadi ending, si pemilik budaya itu siapa? Masyarakat. Nah, kami melibatkan mereka. Saya saat itu sebagai ketua tim peneliti dan pengabdian, tentu dengan melibatkan juga mahasiswa, kakak-kakak Anda sebelumnya, itu kita libatkan mereka untuk langsung terjun ke lapangan. Atau dalam bahasa antropologinya sering dikenal dengan live. Ya, apa tadi? Ya, live in. Dia akan tinggal di masyarakat si pemilik budaya. Nah, dengan memanfaatkan potensi yang ada itu, kemudian memberikan berbagai macam inovasi, inovasi tersebut akan menghidupkan ekonomi masyarakat lokal, sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya. Nah, ini kami namakan, atau saya namakan bersama dengan teman-teman mahasiswa, kakak Anda dulu, ini di dalam program PPK Ormawa, atau program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Saya menjadi dosen pembimbingnya. Ini produknya. Nah, Kemamah ini nama aslinya, artinya dia adalah nama daripada ikan kayu itu dalam masyarakat Aceh disebut dengan Kemamah. Nah, singkatan daripada ini adalah Kelompok Usaha Masyarakat dan Mahasiswa. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana proses pembuatan muluh tepeh. Nah, ini salah satu potensi yang ada di daerah tersebut. Bandeng itu banyak di daerah itu. Nah, itu kan nyaris kan seperti ikan yang masih sempurna kan? Itu ketika udah jadi. Nah, sekarang kita lihat satu lagi.
Boleh tepuk tangan. Nah, sekarang teman-teman, saya minta Anda untuk membagi menjadi 4 kelompok. Bagaimana hasil kerja kelompoknya sudah sudah dilakukan? Oke, sekarang dari kelompok ini dulu. Apa yang sudah diidentifikasi nilai budaya yang ada di daerah teman-teman yang punya potensi untuk bisa dikembangkan menjadi bisnis yang berbasis dengan warisan budaya dan sejarah? Apa? Timpan. Apa itu timpan? Bisa dijelaskan apa itu timpan dan bagaimana potensi bisnisnya? Tradisi itu adalah salah satu makanan kuliner khas Aceh, di mana timpan itu kalau kita keluarnya itu bisa dikukus, dan setelah itu bisa digantung, dan situ dia timpan itu bisa bertahan sampai 2 bulan, Pak. Karena itu juga 2 bulan? Iya, Pak. Timpan apa itu? Kalau dari timpan tepung juga bisa, tepung ketan. Kalau digantung kemudian Pak Digantung di tempat kurang biasa. Iya, Pak. Dan digantung itu bisa sebenarnya timpan itu bisa dimakan atau digoreng. Itu juga bahwa timpan ini bisa tahan lama, dan cara itu juga berpotensi untuk usaha, Pak. Berarti itu timpan yang ada di daerah dekat di Gayo. Iya, Pak. Dia bisa bertahan Sampai 2 bulan. 2 bulan. Gitu, Pak. Teknik kelebihan yang praktik budayanya itu apa? Karena dibakar mesin di api sehingga dia membuat lebih awet. Ya, Pak, karena dia digantung di bawahnya dia ada api, Pak. Karena orang di sana pada pagi hari itu sering untuk menghidupkan api. Jadi asal tuh di uap itu ibaratkan pengeris untuk timpan itu, Pak. Nah, itu kan yang menjadi menarik bahwa bisa diperhatikan semua. Ini disampaikan oleh kelompok 1 bahwa ternyata di dataran tinggi Gayo itu ada salah satu tradisi itu kalau pagi hari menghidupkan api karena dingin. Jadi itu kan salah satu bentuk adaptasi pengetahuan lokal yang ada di Gayo ternyata bisa dimanfaatkan untuk menjadi peluang usaha, yaitu mereka bisa beradaptasi bagaimana timpan itu bisa diawetkan dengan sistem api. Nah, itu salah satu ini identifikasi yang bagus saya kira. Bisa tepuk tangan nih kelompok 1. Luar biasa ini. Nah, karena selama ini timpan itu justru hanya bisa bertahan satu hari atau 3 hari. Setelah itu dia pasti tidak enak lagi. Nah, ternyata di Takengon, di dataran tinggi Gayo, timpan itu bisa diawetkan 2 bulan. Nah, sekarang kita akan melihat dari kelompok 3. Kelompok 3 mengidentifikasi budayanya apa? Gidu, Pak. Apa itu gidu-gidu? Makanan tapi dari ulat. Bulan itu, Pak. Apa? Bulan Masih berbentuk ulat. Bisa coba dijelaskan itu adalah sebuah warisan budaya yang ada masyarakat Karo yang kemudian itu menjadi makanan khas di sana. Karena ulat sagu itu proteinnya tinggi, Pak. Protein tinggi, mungkin itu bisa kita buat jadi susu ya, atau susu suplemen gitu, Pak. Oh, berarti itu tidak didasarkan pada pengetahuan lokal, tetapi pada potensi lokal yang dicoba inovasi untuk menjadi produk baru. Iya. Oke. Saya kira untuk hari ini kita boleh bertepuk tangan untuk kita semua. Oke teman-teman, untuk pertemuan di sesi ini minggu depan kita akan masuk materi lanjutan, yaitu lebih kepada aspek bagaimana menguji kelayakan. Jadi sebuah bisnis itu tidak hanya kita menemukan dan menghasilkan produk, tapi yang paling penting dia juga perlu kita uji, dia memiliki pasar tidak. Jadi saya kira demikian untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Tetap semangat, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.